Somalia adalah negara dengan label failed state karena kondisi negara mereka itu kacau banget. Mereka nggak punya pemerintahan terpusat, kemiskinan merajalela, dan juga ada perang saudara yang udah terjadi selama 3 dekade lamanya. Tapi ada satu hal yang dikenal di seluruh dunia tentang Somalia. Hal itu adalah industri bajak lautnya. Selamat datang di video Somalia. Lahirnya bajak laut Somalia diawali dari kudeta Presiden Siad Barre tahun 1991. Ini kemudian memicu perang saudara antara Somalia bekas jajahan Inggris melawan Somalia bekas jajahan Italia. Somalia itu sekarang benar-benar kacau. Wilayahnya sekarang terbagi menjadi beberapa bagian. Ada Somaliland dan juga Puntland yang memiliki sistem pemerintahan sendiri tapi tidak diakui oleh dunia. Lalu ada juga Federal Republic of Somalia, itu adalah pemerintahan yang diakui oleh dunia. Selain tiga ini, ada juga kelompok-kelompok lainnya, seperti jaringan kelompok Al-Qaeda dan juga Al-Shabaab. Nah, dari berbagai perpecahan wilayah yang ada di Somalia, wilayah Puntland adalah wilayah dengan populasi bajak laut yang paling tinggi di Somalia. Nah, kalau lebih dispesifikkan lagi, Kota Il adalah kota di mana industri bajak laut itu tumbuh subur di Somalia. Nah, di sini aku nyebut industri bajak laut karena di Somalia itu ada banyak banget klan-klan bajak laut. Nah, kalau kalian nonton series One Piece, mungkin klan-klan ini kayak klan topi jeraminya Luffy, Akagami Shanks, dan juga Shirohige. Kurang lebih seperti itu. Tujuan mereka adalah ya ingin bersaing mendapatkan harta dari kapal-kapal yang melintas di Laut Somalia. Nah, perairan Somalia atau lebih tepatnya Teluk Aden itu adalah salah satu perairan yang sibuk di dunia. Teluk Aden ini adalah perairan yang dilewati oleh kapal-kapal internasional karena teluk ini itu adalah pintu masuk menuju Kanal Suez. Nah, kalau kalian ingat, tahun kemarin itu pernah ada rame-rame soal kapal yang nyangkut di Kanal Suez. Itu kan kanalnya terkenal banget ya, itu punya Mesir kalau nggak salah. Nah, sebelum masuk ke kanal itu, mereka harus lewat ke wilayahnya Somalia. Nah, sekarang kita kembali ke perang saudara. Dengan adanya perang saudara ini, peredaran senjata api itu jadi bebas di Somalia. Senjata-senjata ilegal itu jadi lebih mudah masuk untuk kepentingan perang. Dan ternyata ada kelompok lain yang menggunakan senjata ini untuk pembajakan. Usut punya usut, senjata api yang digunakan oleh bajak laut ini disuplai oleh Amerika, Al-Qaeda, Al-Shabaab, atau bahkan hasil rampasan sisa perang. Ada beberapa klan bajak laut terkenal di Somalia, seperti Ali Zuahila Group, Laskurai Action Group, Ali Saliban, dan lain sebagainya. Ada beberapa narasi yang menyebutkan kalau para bajak laut ini dulunya adalah para nelayan miskin. Mereka menjadi anggota klan bajak laut karena penghasilannya ya lebih banyak, Pak. Bisa berkali-kali lipat daripada cuma nangkepin ikan. Nah, karena penduduk Somalia itu kebanyakan adalah golongan miskin, ketika mereka tahu dapat duit banyak dari membajak kapal, maka ya udah nelayannya ditinggal. Perpindahan mata pencaharian dari nelayan menuju bajak laut ini diawali dari upaya pemberantasan illegal fishing di Laut Somalia, khususnya di Teluk Aden. Nah, para nelayan itu pada saat itu hanya ingin memberantas illegal fishing aja, biar nelayan-nelayan lokal itu nggak kehabisan ikan. Tapi pada saat itu nelayan-nelayan Somalia itu kebablasan. Pemberantasan ini akhirnya berujung pada perampasan equipment kapal asing dan bahkan ke pembunuhan. Orang Somalia memanfaatkan peluang ini. Mereka melihat kalau dengan merampas kapal asing, mereka bisa mendapatkan uang lebih banyak daripada cuma jadi nelayan. Ya akhirnya berujung pada bajak laut jadi pekerjaan tetap orang-orang Somalia. Dengan kondisi negara Somalia yang carut marut, industri bajak laut itu bisa tumbuh subur di tanah Somalia. Dengan modal satu kapal speedboat kecil dan kapal nelayan ukuran tanggung, serta ada 10-20 orang dengan membawa senjata AK-47, roket launcher, dan juga tangga. Mereka di kemudian hari, beberapa hari kemudian bisa jadi jutawan, kalau berhasil. Nah, tapi keuntungan yang didapat oleh para bajak laut ini justru merugikan rakyat Somalia itu sendiri. Akibat dari aktivitas pembajakan ini, pelabuhan-pelabuhan di Somalia itu jadi mati. Ekspor ikan itu nggak bisa. Turis-turis juga nggak mau datang ke Somalia. Bahkan bantuan dari PBB untuk penduduk pedalaman Somalia itu juga terhambat.
Nah, sekarang akan ngomongin tentang mekanisme pembajakan yang dilakukan oleh orang-orang Somalia. Jadi biasanya orang-orang Somalia itu membawa dua kapal. Satu kapal speedboat untuk akselerasi ngejar kapal korban, satu lagi kapal nelayan ukuran tanggung untuk memuat logistik dan peralatan-peralatan. Nah, biasanya dalam satu kali operasi itu ada 10-20 orang bajak laut. Nah, tahap pertama adalah mengamati wilayah perairan, khususnya di Teluk Aden sampai Teluk Oman. Nah, biasanya kalau udah nemu targetnya, mereka akan pindah ke kapal speedboat kecil yang biasanya diisi oleh 3-4 orang untuk ngejar kapal korbannya. Nah, orang-orang yang di speedboat ini itu bawa senjata AK-47, roket launcher, dan juga tangga. Nah, pas udah deket, biasanya mereka menembakkan senjata AK-47. Tujuannya biar kapal itu takut dan tidak merubah haluannya atau kabur. Lalu ketika bajak laut Somalia sudah dekat dengan kapal korban, biasanya orang-orang Somalia ini akan mencentelkan atau mengkaitkan tangganya ke kapal korban ini. Kemudian mereka naik dan akhirnya ada di dalam satu kapal dengan korban. Nah, kalau udah ada di atas kapal korban, nah di sini baru bajak laut Somalia menjalankan SOP ke bajak lautan mereka. SOP-nya itu kurang lebih kayak gini. Bajak laut Somalia itu punya mindset gini. Kalau mereka menjarah muatan, itu punya resiko rugi yang lebih besar. Dan kalaupun udah berhasil menjarah muatan, jualannya itu pun juga susah. Jadi orang-orang Somalia itu lebih memilih untuk menyandra awak kapal karena punya value yang lebih tinggi daripada cuma menjarah muatan. Kalau udah berhasil menyandra awak kapal, urusannya jadi cuma dua. Lo mau awak kapal lo mati atau ganti duit. Kalau udah dapat sandranya, biasanya orang-orang Somalia itu membawa kapal korbannya ke port terdekat dan segera melakukan negosiasi agar tebusannya segera dibayar oleh negara yang bersangkutan. Tebusannya itu nggak sedikit loh, Cuk. 2,7 juta US dollar atau setara 40 miliar rupiah. Biasanya negosiasi itu berjalan sampai berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, tergantung alot enggaknya negosiasi. Dan kalau Somalia menang dalam negosiasi tersebut, biasanya pihak penebus akan mengirimkan uangnya dengan cara menjatuhkan dari helikopter atau dari pesawat menggunakan parasut. Ini memang kemauan dari bajak laut Somalia, karena mereka nggak mau untuk tatap muka secara langsung dengan pihak penebus, karena takutnya akan ditangkap atau dibunuh. Dan ketika duitnya sudah sampai di tangan para bajak laut, duitnya dihitung, kalau jumlahnya pas, mereka akan meninggalkan kapal korban. Dan akhirnya korbannya selamat. Duit yang didapat oleh para perompak itu akan dibagi-bagi berdasarkan kontribusi dalam menjalankan operasi bajak laut. Pembagian tersebut meliputi 30% untuk investor, 10% akan diberikan untuk biaya parkir kapal korban ke port, dan terus sisanya itu untuk para bajak laut. Nah, tadi kan aku nyebut ada investor ya. Emang investor itu fungsinya apa? Jadi gunanya investor itu untuk menutupi biaya operasional awal untuk melakukan pembajakan. Biaya operasional bajak laut sekali jalan itu adalah 30.000 US dollar. Itu banyak banget untuk ukuran Somalia, Pak. Nah, sekarang sebagai upaya pencegahan, NATO Operation Ocean Shield itu melakukan penjagaan yang lebih ketat khususnya di Teluk Aden dan di Teluk Oman. Karena kedua wilayah itu adalah wilayah operasi dari bajak laut Somalia. Selain itu, pihak perusahaan yang punya kapal itu akan menyewa jasa keamanan pribadi agar mereka terhindar dari resiko pembajakan. Solusi ini benar-benar berhasil dalam menekan angka pembajakan kapal, khususnya di Somalia. Karena dari data tahun 2015 sampai sekarang, angka pembajakan di Somalia itu menurun. Nah, ini adalah trivia aja ya. Jadi tahun 2011, salah satu kapal Indonesia itu pernah jadi korban pembajakan oleh bajak laut Somalia. Nama kapalnya adalah MV Sinar Kudus. Kurang lebih ada 20 awak kapal yang disandra di Somalia selama 46 hari. Nah, selama periode waktu tersebut, Indonesia melakukan nego-negoan sekaligus mencari mana opsi yang terbaik. Dan keputusannya berujung pada membayar uang tebusan sebesar 38,5 miliar rupiah kepada para bajak laut Somalia. Dan alhamdulillahnya setelah dibayar, para awak kapal itu berhasil selamat dan pulang lagi ke Indonesia. Makanya dengan pulangan saya ini
ya mungkin nggak bisa terbayangkan. Saya akan terima kasih yang sebaik terutama ini Presiden, mungkin pemerintah Indonesia, TNI dan semua bangsa Indonesia. Saya terima kasih. Dan ya, itu tadi adalah pembahasan tentang bajak laut Somalia versi pembacaanku dan pemahamanku. Kalau sekiranya ada yang kurang, silakan kalian tambahkan di bawah, atau kalau ada yang salah, silakan kalian benarkan di bawah. Kita sama-sama diskusi. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.